warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Mariana, siswi dari SMK PGRI Wonoasri. Di sini saya akan berandai menjadi Menteri Pendidikan. Perlu kita ketahui, menurut ujian PISA terakhir pada tahun 2018, pendidikan di Indonesia sangatlah minim atau masuk di kategori sangat rendah dibanding dengan negara-negara lainnya. Bahkan Indonesia memiliki peringkat ke-72 atau 6 dari bawah. Maka dari itu, jika saya menjadi Menteri Pendidikan, saya akan berfokus kepada pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Maksudnya ialah persoalan sebagaimana sistem pendidikan dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk dapat memperoleh pendidikan yang sama, sehingga menjadikan pendidikan tersebut sebagai sarana dan meningkatkan kualitas serta mutu potensi sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan negara berkembang seperti negara Indonesia. Ada pun faktor yang mempengaruhi pemerataan pendidikan di Indonesia. Di antaranya, yang pertama adalah kualitas mutu pendidik, yang kedua adalah biaya pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta kurikulum pendidikan. Saya ingin nantinya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia telah melakukan penerimaan murid baru tanpa melihat indeks prestasi murid tersebut, apalagi untuk SMK. Mengapa SMK? Karena menurut pengalaman saya dan teman-teman saya, ada seorang siswa yang ingin masuk ke jurusan A dan dia memiliki niat yang serius dan juga ada skillnya, tetapi terhalang oleh nilai rapotnya. Perlu disadari bahwa setiap anak pasti memiliki potensinya masing-masing, maka tidak pantasnya dinilai dari satu sisi saja, karena menghalangi tumbuhnya potensi dari diri siswa. Lalu, untuk meningkatkan kualitas mutu pendidik, saya ingin membuat kebijaksanaan kepada pendidik Indonesia, yaitu dengan memberikan fasilitas untuk guru sehingga tugas seorang guru berfokus pada pembangunan generasi muda yang berkualitas dan unggul. Di Indonesia sendiri sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintahan, contohnya sistem zonasi pada pemerataan pendidikan, namun hal tersebut belum terlaksana dengan baik dan perlu ditandakan pembatasan jumlah murid di setiap sekolah di daerahnya, sehingga tidak ada kata sekolah mati karena tidak ada murid. Padahal banyak sekolah yang terlalu banyak murid yang menjadikan pembelajaran yang tidak efektif dan efisien. Kemudian masalah jam belajar dan ekstrakurikuler. Saat ini hampir semua sekolah di Indonesia memiliki waktu belajar dari Senin hingga Jumat. Berbeda dengan zaman dulu yang dimulai dari Senin hingga Sabtu. Karena perubahan ini mengakibatkan bertambahnya jumlah jam per hari yang dibutuhkan para siswa sebagai pengganti hari Sabtu. Tapi saya rasa tidak efektif. Setiap hari saya pikir murid sekarang yang pulang hingga sore dalam keadaan yang sangat lelah dan malamnya dia harus belajar lagi untuk mengerjakan PR dan mempersiapkan jika ada ulangan keesokan harinya. Dari situ saya melihat saya lebih baik jika waktu belajar diubah menjadi yang seperti semula. Nyatanya anak-anak yang terlalu dipaksa untuk belajar seharian penuh malah merasa jenuh dan lebih sering stres. Maka dari itu, jam 2 siang adalah batas waktu paling lama anak-anak berada di sekolah. Dan untuk menunjang bakat para siswa, di setiap sekolah wajib memiliki sedikitnya 5 jenis ekstrakurikuler. Seluruh siswa pun diwajibkan untuk mengikuti minimal 1 ekstrakurikuler tersebut. Selain itu, dampak untuk orang tua juga pasti ada. Salah satunya uang saku anak karena pulang yang terlalu sore. Tidak mungkin mereka membiarkan anaknya kelaparan di sekolah, sehingga perlu penambahan uang saku. Lalu, waktu untuk keluarga menjadi kurang, karena seharian full aktivitas mereka adalah belajar. Bagaimana bisa dalam satu keluarga saja sudah minim komunikasi? Yang bagi saya, komunikasi dalam keluarga itu sangatlah dibutuhkan. Tidak hanya uang saku dan juga komunikasi, bahkan waktu untuk membantu orang tua juga sangat sedikit. Memang benar, Sabtu dan Minggu mereka akan bisa berkumpul bersama dan membantu. Tetapi, 2 hari libur akan terasa sangat cepat jika sore ketemu pagi. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan dengan bekerja sama dengan orang tua, salah satunya untuk mendidik karakter siswa. Kesuksesan suatu bangsa ada pada pendidikan yang diterima oleh warga negaranya. Saya, Sela Mariana, selaku pelajar bangsa Indonesia, mengajak generasi muda Indonesia untuk melompat karena mengejar ketertinggalan saja tidak cukup.
beritanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.